Jadi disinilah titik ini, tepat pohon di depan saya ini adalah lokasi turunnya sosok yang saat itu minta bonceng ke saya ya teman-teman. Jadi ceritanya sekitar jam 2:30 pagi saya dari Ngawi sampai pertigaan Soco, saya masuk ke sini. Nyampe sini dia ini bilang, "Mas, saya turun di sini." Nah, pas di sini di bawah pohon sini, saya rem motornya, saya berhenti di sini. Awalnya saya mikir kalau tinggalnya itu di pohon besar ini kan. Ternyata tinggalnya tidak di pohon ini, tetapi di tuh. Seperti apa lokasinya? Malam ini saya akan ke sana ya. Untuk menuju ke sana kita harus masuk ke area persawahan. Buat teman-teman yang mungkin indigo atau mata batinnya sudah terbuka, silahkan dilihat. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sedang berada di jalanan mana ini? Soco ya. Ini mumpung lewat, saya mau sekalian ngasih tahu teman-teman ya, untuk cerita yang sempat saya angkat bahwa saya pernah dimintain bonceng. Jadi ada sosok, nggak tahu orang nggak tahu apa, jadi minta bonceng ke saya. Oke, saya berhenti dulu ya. Dalannya rame tuh. Bismillah, saya duduk di sini. Ini adalah jalanan yang menghubungkan jalan raya Soco tembus ke Kendal ya. Sebenarnya kalau jalan raya kan lewat sana ke sana lewat Jogorogo. Hanya saja ini jalan alternatif. Lumayan rame sih. Jadi disinilah titik ini, tepat pohon di depan saya ini adalah lokasi turunnya sosok yang saat itu minta bonceng ke saya ya teman-teman. Jadi ceritanya sekitar jam 2:30 pagi saya dari Ngawi sampai pertigaan Soco, saya masuk ke sini. Untuk titik awalnya saya kurang ingat ya teman-teman. Saya saat itu memang benar-benar kurang paham. Yang jelas pada saat itu motor saya sedang melaju. Tiba-tiba di situ ada gimana ya? Boleh dibilang mungkin bisikan atau gimana ya? Jadi ada bisikan tanpa suara loh ini. "Mas, saya minta bonceng." Nah, di situ saya jalan terus toh. Motor agak saya pelanin. Kemudian tanpa melihat dia, saya tanpa melihat ke belakang, motor yang saya pakai bukan yang ini, yang Beat. Jadi tanpa melihat ke belakang saya itu bisa tahu kalau dia ini perempuan rambut panjang dan gaunnya putih, kan lucu toh. Ini gimana bilangnya yo? Suara tapi tanpa suara. Yang jelas saat itu saya paham banget kalau dia ini mau minta bonceng ke saya. Ya udah, akhirnya jalan, saya santai jalannya sampai akhirnya nih. Saksinya adalah ini nih. Ini orang Jawa bilangnya kan buh tuh ini. Nyampe sini dia ini bilang, "Mas, saya turun di sini." Nah, pas di sini di bawah pohon sini, saya rem motornya, saya berhenti di sini. Setelah berhenti sebentar, mungkin hitungan detik ya, saya jalan lagi tanpa menghiraukan dia. Intinya saya mengalami hal itu sepanjang perjalanan dari sekitar dekat Soco sih ke arah sini, nyampe di sini pohon ini. Awalnya saya mikir kalau tinggalnya itu di pohon besar ini kan. Ternyata setelah saya tanyakan kepada orang yang lebih tahu, lebih paham tentang gaib, ternyata tinggalnya tidak di pohon ini, tetapi di tuh. Kamera saya arahkan ke sini, teman-teman pasti sudah paham di mana rumahnya, di mana kampungnya. Nih. Jadi ternyata perkiraan saya ini salah besar, salah banget pokoknya.
Karya saya kan maklum, saya ini orang awam, nggak tahu apa-apa tuh tentang hal pergaiban atau tentang hal-hal mistis kayak gitu. Minta turunnya di bawah pohon sini, ya saya pikir memang rumahnya di sini. Tapi ternyata tidak, ternyata ada di belakang sana. Kemudian saya lanjut perjalanan menuju ke Kendal. Seperti apa lokasinya? Malam ini live langsung saya akan ke sana ya. Untuk menuju ke sana kita harus masuk ke area persawahan. Kurang lebih sekitar 50 meter sih kalau langsung. Tapi berhubung di depan kita ini adalah area persawahan yang siap tanam, jadi saya nggak bisa menerjang tanaman. Nanti saya akan sedikit muter, yang mungkin jauhnya 2 kali lipat. Oke, langsung saja kita ke lokasi ya teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman menanyakan kenapa sih kontennya Kang Z ini banyak banget mengangkat tentang kampung-kampung gaib. Ya, kampung gaib ya, udah berapa aja itu konten saya yang mengangkat tentang kampung gaib. Dan kebetulan sekali memang daerah saya ini masih banyak sekali hal-hal seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah kaget karena saya tinggalnya ini di pedesaan. Nah, ini kan sawah toh. Ini tanaman yang baru saja ditanam. Kemudian untuk pohonnya di depan saya sudah sekitar 40 meter, cuman ini agak nyerong karena ada tanaman, jadi saya harus menghindar. Tanamannya ini tanaman padi teman-teman. Kembali lagi saya ceritakan ya, setelah kejadian itu saya ceritakan kepada saya dikasih tahu bahwa ternyata memang turunnya sih di pohon terbesi yang besar itu tadi, yang ada bangunan buhnya yang saya dudukin tadi. Hanya saja ternyata rumahnya di sini. Rumahnya di pohon, beliau menunjuk ke sebelah barat. Setelah saya tanyakan lagi, ternyata di pohon ini adalah sebuah kampung yang cukup besar sekali. Saya kejar lagi dengan pertanyaan, loh, masa iya sih pohon cuman segitu udah ada kampung gaibnya? Bener, jadi penjelasan beliau begini, jangankan untuk pohon yang ukuran terbesi, ini ukurannya mungkin udah 40 cm sudah ada, udah gede sih. Jangankan pohon yang besarnya segitu, pohon yang ukurannya kecil saja ini mampu menampung makhluk gaib ratusan bahkan ribuan. Ini adalah penjelasan beliau. Jadi karena itu saya malam ini sekalian mengobati penasaran ya teman-teman. Sekalian mengobati penasaran, kita cek ke lokasi malam-malam tengah persawahan ini. Ini di seberang jalan banyak banget orang cari belut. Itu ada lampu-lampu di sana. Itu adalah orang cari ikan belut di sawah. Tapi tujuan kita bukan cari belut loh ya. Jikapun teman-teman penasaran seperti apa sih penampakan belut di sawah, kok tiap malam banyak orang yang cari, oke. Nanti kalau memang ada saya tunjukkan. Tapi tujuan utama kita tetap ke pohon terbesi yang ada di depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini pohon terbesinya. Tuh kan, ini pohon terbesi. Tapi kita belum sampai, kita harus muter dulu ini. Lewat parit kecil. Nggak tahu belok berapa kali aja ini tadi. Sebenarnya kalau dari jalan raya tadi tempat saya parkir motor ini deket banget loh. Kalau lurus. Tapi kan kayaknya nggak mungkin saya jalan lurus toh. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi teman-teman. Saat ini saya sudah berada di bawah pohonnya. Teman-teman, seperti biasanya ya, buat teman-teman yang mungkin indigo atau mata batinnya sudah terbuka, silahkan dilihat. Apakah benar di pohon ini ada kampung gaibnya? Di sini niat kita adalah explore, silaturahim, mencari tahu
tujuannya adalah memberikan informasi sehingga orang-orang yang datang ke sini ini bisa berhati-hati, saling menghormati lah. Tujuan saya itu bukan ada maksud lain loh ya. Jadi untuk bagian bawah ini gede banget ini pohonnya udah. Nih kalau nggak percaya saya pegang ya. Tuh kan, ini tangan saya di sini. Berarti kan udah lumayan gede toh. Kemudian untuk tingginya kurang lebih sekitar 30 meter. Karena dahannya ini kayaknya habis dipotong, dipangkas terus ini. Tuh kan. Ini adalah pohonnya. Coba tak rasain aurane bener apa enggak. Ya, teman-teman, saya akan sedikit menjauh sambil menjelaskan keberadaan kampung gaib di pohon termbesi ini ya teman-teman. Jadi begini, kampung yang ada di pohon termbesi ini, kampung gaibnya ini sama seperti dengan kampung-kampung gaib lainnya yang sudah saya angkat ya teman-teman. Banyak sekali rumah. Kemudian untuk penduduknya juga normal seperti orang, seperti penduduk manusia pada umumnya. Kalau video yang sebelumnya saya kan mengangkat tentang kampung gaib yang berada di pohon kepuh. Nah, di situ ada salah satu teman kita yang juga komen. Mungkin beliau ini indigo atau gimana. Terima kasih untuk komentarnya. Beliau mengatakan memang iya, dan beliau sempat melihat ada sosok kakek-kakek berdiri di pinggir jalan. Hanya saja saat itu tidak tertangkap kamera saya. Di situ kekurangannya. Nah, kemudian untuk kampung gaib yang satunya ini berada di sebelah utaranya Dusun Jatirejo. Berada di hutan, di perbukitan, di pinggir sungai. Ini satu lokasi dengan lokasi pada saat saya membuat video cek istana ular itu ya. Jadi tempat bersemayamnya ular-ular besar di bawah jembatan. Itu satu area. Jadi pada intinya kampung gaib yang ada di sini di pohon ini sama seperti yang lainnya. Rumahnya besar-besar, banyak. Bahkan rumahnya sebagian ini ada yang bagus banget. Sebenarnya teman-teman setiap mengikuti video Kangzi, kalau teman-teman ini jeli ya, pasti di situ akan ada 1-2 teman kita yang berkomentar. Dia ini berkomentar mengatakan apa yang mereka ketahui tentang sesuatu yang tertangkap di video saya. Seandainya saya explore tentang kampung gaib, tentang lokasi apa, dia akan berkomentar melihat sesuatu. Karena itu, yo pinter-pinter aja kita scroll ke bawah komentar yang ada, kemudian kita cari informasi lewat itu ya, agar kita tahu. Karena untuk saya sendiri nggak bisa membuktikan, bahkan kamera saja nggak bisa menangkap. Seperti beberapa video saya, sebenarnya di situ ada penampakan, hanya saja di kamera nggak tertangkap. Jadi sekalipun saya ngeyel seperti apa, kalau memang nggak ada buktinya kan percuma. Karena itu, untuk menambah keyakinan, mending teman-teman cek komentar-komentar yang ada di bawah. Siapa tahu ada teman kita yang berkomentar tentang keberadaan kampung gaib ini. Kemudian selanjutnya ya teman-teman, apakah benar kuntilanak yang saya bonceng itu tinggalnya di sini? Jadi untuk lokasinya begini. Saat itu yang saya bonceng turunnya itu di area titik itu yang ada motor lewat. Nah, motor saya kan di sana. Setelah minta turun di situ, dia menghilang. Dan ternyata rumahnya di sini kurang lebih berjarak sekitar 50 meteran lah kalau lurus ke barat. Dan sebenarnya kalau saya mau explore di daerah sini banyak banget. Di sebelah utara yang saya sorot itu lampu di sana, ini kan udah masuk kawasan apa pohon banyak banget. Di sini juga lumayan ekstrim, rame banget. Cuman yo lagi dan lagi kita nggak bisa membuktikan karena memang kamera saya nggak canggih. Kamera saya nggak secanggih kamera mereka. Karena itulah saya hanya bisa menceritakan. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang rumahnya domisilinya ini di daerah Soco Ngawi. Soco itu masuknya mana ya? Kecamatan Jogorogo atau gimana Soco? Atau Kecamatan Paron? Saya kurang paham. Jadi pohon ini lokasinya berada di sebelah selatannya pertigaan Soco. Pertigaan Soco adalah salah satu pertigaan yang dilewati oleh bapak yang punya becak yang bawa kuntilanak yang sempat viral itu loh.
Jadi memang saat itu bapaknya itu membawa kuntilanak, bawa becaknya itu lewat jalanan itu tadi tempat saya parkir motor di sini. Untuk lokasinya, jika teman-teman dari Soco itu taruh saja teman-teman dari Ngawi Kota ya, Ngawi Kota mau ke Jogorogo, nyampe di pertigaan Soco, teman-teman belok ke kiri, masuk. Nah, sehabis rumah-rumah penduduk ini nanti teman-teman akan masuk kawasan sawah. Masuk kurang lebih sekitar 50 meter area sawah itu nanti sampai akan ketemu dengan pohon terbesi yang tepat di pinggir jalan raya di tengah-tengahnya. Ini pohon terbesinya gede banget. Itu adalah pohon terbesi pada saat kuntilanak yang saya bonceng ini minta turun. Untuk titik pohon terbesi yang ada kampung gaibnya ini sekitar 50 meter di sebelah baratnya. Begitu teman-teman lewat di situ bisa melihat ke sebelah kanan karena sebelah barat ya. Kalau dilihat gini kayaknya pohonnya biasa ya, ya sama seperti pohon-pohon lainnya, nggak ada yang spesial. Tapi di luar itu semua, di dimensi yang lain ternyata di sini ramai banget, ada kampung gaib, ada penduduk yang beraktivitas selayaknya orang-orang warga Indonesia yang sedang beraktivitas. Saya nggak tahu ini masuknya ini ke mana ini, apakah mereka juga punya KTP Indonesia? Saya juga kurang paham. Lucu. Oke teman-teman, informasinya seperti itu ya. Kita udah cek kampung gaibnya. Kemudian saya sambil jalan nanti akan mencari, ya mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan bentuk atau penampakan belut di malam hari yang sering orang cari di sawah-sawah. Doakan saja semoga ini nanti ketemu. Saya sambil jalan keluar ke arah motor, keluar dari persawahan, doakan saja ketemu dengan belut sehingga nanti bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Di sini paritnya empuk, bingung lewatnya saya. Sedangkan saya pakai sarung kok, tuh kan, pakai sarung masih pakai kopiah. Ramai banget, rombongan presiden lewat noh, ya kan? Oh, komunitas kayaknya. Mobil apa ini? Selo. Mobilnya sama. Inilah posisi belut saat berada di sabin, di sawah. Jadi belut sawah ini malam hari. Wong nek penasaran apa ketok. Jadi nek dicoloki nyala ketok kuning ini ki lut. Nah, ki lut. Oke teman-teman, saya rasa video untuk malam ini cukup sekian ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.